alhamdulillahnya adik-adik di Case Dilan 1983 ini welcome ke akunnya. Jadi aku juga ikut seneng ngalir ke mereka main bareng. Dilan 1983 ini. Wow, pengalaman syuting ini kan film pertama aku ya, dan film pertama aku setelah lulus dari JKT48 juga langsung debut acting sebagai Ida di film Dilan 1983 WID ini. Dan pengalaman syuting buat aku sama melelahkannya kayak aku di Gitu Pen dulu ya di JKT48 sama melelahkannya. Tapi kalau misalnya syuting, aku harus lebih mengolah dan mendalami karakternya lebih lama daripada aku perform gitu. Selama jadi Kak Ida, apa kesulitannya? Selama jadi Kak Ida adalah kalau misalnya di belakang layar aku harus mengayomi. Ya sebenarnya Kak Ida juga mengayomi, tapi kalau Kak Ida ini tuh lebih galak gitu karakternya, dia lebih tegas karena adik-adik ini tuh pada bandel dan dia anak pertama dari 5 bersaudara. Itu kan maksudnya galak nggak? Galak nggak ya? Aku kalau misalnya ke yang lebih kecil tapi aku nggak galak sih, aku lebih galak sama yang seumuran. Nah makanya di sini aku harus ngimbangin, aku harus galak sama mereka sebagai kakak. Ini kan pertama kamu ada nervous dan deg-degan nggak ketika pertama kali hari syuting? Pasti, aku tuh pernah dengar apapun yang pertama kali itu pasti kita bodoh awalnya. Kayak pertama kali kita jalan, pertama kali kita bisa ngomong hayu pertama kali bisa ngitung, itu pasti kita nggak langsung bisa. Jadi sama kayak aku, karena aku pertama kali syuting, jadi aku juga nggak langsung jago dan bisa acting gitu. Tapi aku belajar. Jadi semua hal yang pertama menurut aku pasti ada bodohnya ya. Cara bagaimana sih, mungkin ada ikut tutorial juga atau kelas acting mungkin ada kelas acting? Kalau misalnya aku sebenarnya di JKT48 sendiri pun dulu sama aku selama tahun di sana ada kelas belajar acting, olah ekspresi dan lain-lain. Kita beda usia ya. Gimana sih cara ngomong kamu biar vlog gitu biar kayak natural banget ya misalnya? Sebenarnya karena aku orangnya memang gampang berbaur ya, mau tua muda seumuran aku emang orangnya gampang berbaur, dan alhamdulillahnya adik-adik di Case Dilan 1983 ini welcome ke akunnya. Jadi aku juga ikut seneng ngalir ke mereka main bareng. Kalau untuk komunikasi sendiri kan kadang-kadang anak kecil kita yang disampaikan juga kan. nah cara kontrol emosi juga gimana kan karena Iya. Kadang kalau misalnya mau kontrol emosi biar nggak kelepasan gitu ya, aku juga biasanya ada dengerin lagu dulu, atau biasanya aku di belakang layar aku suka nonton SpongeBob dulu biar nggak terlalu stres banget ya. Kadang bocil juga susah diatur, bisa kita bilang ayo yuk fokus dulu, kita hafalin ini dulu yuk. Itu juga agak susah mengaturnya. Nah kalau misalnya aku dengan cara dengan lagu dan nonton SpongeBob biar gak tegang banget. kenapa sih kan banyak kartu, kenapa harus Karena SpongeBob itu kartun yang aku tonton dari TK sih. Dari sebelum berangkat sekolah TK dulu tuh kalau jam 5 Dora, kalau jam 6 SpongeBob. Jadi sudah biasa. Kamu ketagihan acting nggak setelah di Dilan WID ini? Alhamdulillah aku setelah Januari ini udah ngejalanin 3 project juga. Ini pengen syuting project ketiga aku setelah Dilan. Jadi kalau bisa dibilang ketagihan sih. Insyaallah. Di dalam karakter ini, pendalaman karakter lu gimana sih supaya bisa jadi kakak yang lebih galak atau gimana? Lu gimana sih caranya? Dengan yang lebih galak ya aku harus tahu dulu ini tujuan aku mau kemana. Nah tujuan aku adalah karena Dilan ini anaknya tengil ya, aku pengen mendidik Dilan supaya dia boleh tengil, boleh bandel, tapi nggak sama perempuan dan sama orang tua gitu. Jadi aku tuh di film ini menekankan kamu boleh bandel tapi nggak sama orang tua dan perempuan. Jadi aku baca terus skripnya kayak goalsnya tuh kesini buat bikin Dilan membentuk kayak gak ngelawan orang tua dan hormat sama perempuan. Kalau aktris referensi lu siapa? Kalau misalnya aku referensinya itu Kak Laura Basuki sama Kak Putri Marino, itu my inspiration. Sial, ini kan kamu baru lulus dari JKT. Ketika hari pertama lulus, gimana sih rasanya? Masih bingung kah? Masih aneh kah? Biasa di JKT sekarang mungkin udah enggak. Sebenarnya kalau misalnya untuk itu, aku keluar JKT48 nggak mungkin dengan persiapan yang kosong gitu ya. Aku keluar JKT48 karena aku tahu kedepannya aku mau apa. Jadi saat hari pertama aku lulus, aku nggak takut untuk memulai hal baru sih, karena itu udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi nggak ada ketakutan sih. Emang apa yang rencana kamu ketika kamu mau lulus? Pengen di entertain kah atau? Aku memang fokus ke entertain, dan alhamdulillah sebulan sebelum aku officially lulus dari JKT48 aku juga udah bergabung di project Dilan ini. Jadi aku merasa lebih tenang gitu buat menjalani step aku tangga ke depannya kayak gimana.